Bu Ma'rufah. Waalaikumsalam Ibu. Ya, sehat hari ini. Alhamdulillah kami sudah Ibu. Ya, saya datang lagi tuh DA5. Iya, welcome to sekolah saya Ibu. Nah, ini bagaimana kemarin lancar kan membuat pra-observasi dan observasinya? Alhamdulillah Bu. Ini apa namanya, teman saya itu antusias sekali karena itu adalah suatu hal yang baru gitu. Begitu Iya. ya. Terus ini saya juga mau menanyakan apa namanya, setelah PI 4 kemarin sampai ke sini kan banyak hal-hal baru itu. Iya. Bu Ma'rufah bisa mengikuti dengan baik, daringnya dengan fasil. Alhamdulillah sini saya sangat berusaha Ibu ya, karena ilmu, terus terang ini ilmu yang didapat dari CGP itu sangat membantu sekali, kemudian itu merefresh saya ya jadi pribadi yang lebih baik lagi, kemudian sehingga saya dapat meningkatkan kompetensi guru yang sesuai di Merdeka Belajar itu. Oh, gitu. Iya. Kemudian dengan modul 3.1 Iya. apakah ada kendala dalam pengambilan keputusan atau dalam kegiatan dengan ya yang berkaitan dengan dilema itu loh Bu? Oh iya. Ya, kalau kendala itu Bu, pastinya setiap sesuatu permasalahan itu pasti ada kendala. Tapi bagaimana kita menyikapinya itu tergantung diri kita sendiri kan. Nah, terlebih kita sudah diberi ilmu yang 3, 4, 9 itu ya, yang 9 langkah, 3 prinsip, 4 paradigma itu kan ya. Ya. Itu dengan ilmu itu secara otomatis melatih kita untuk lebih wise lagi Bu. Iya. Kemudian menurut Bu Ma'rufah apa yang menurut Ibu yang bisa berhasil mengambil keputusan? Apa yang membuat Bu Ma'rufah bisa mengambil keputusan tepat? Yang bisa mengambil suatu keputusan yang tepat itu, kalau menurut saya itu Ibu, kita harus benar-benar menggali permasalahan itu permasalahannya itu tentang dilema apa, kemudian kita nanti baru bisa melangkah selanjutnya ke 9 langkah-langkah tersebut itu. Iya. Kemudian dari yang sudah jenengan lakukan, apa yang perlu dievaluasi? Yang sudah saya lakukan kemungkinan ini Bu, saya harus lebih berlatih lagi. Iya, harus berlatih lagi karena ini kan suatu hal yang baru Ibu bagi saya ya. Jadi saya perlu berlatih seperti halnya yang kemarin kucing itu. Pertama awal kali ketika latihan di kolaborasi itu saya juga agak bingung ini gimana kan ada harus kata-kata yang tidak digunakan, jadinya masih mikir gitu. Tapi ternyata kalau kita rileks, sering melakukan, ternyata lama-kelamaan itu mengasihkan memang itu gitu ya. Jadi memang perlu belajar. Iya. Kemudian dari keberhasilan yang Bu Ma'rufah lakukan itu, aktor pendukung bisa disebutkan siapa saja? Nah, ini aktor pendukung ya banyak sebenarnya Ibu ya. Yang pertama tentunya fasil Ibu ini. Fasil, instruktur, kemudian PP Ibu, kemudian rekan CGP itu ya. Rekan CGP ini banyak sekali memberi bantuan, masukan, kemudian ketika kita latihan kita itu bisa mengetahui apa kelemahan kita, kemudian bisa memberi sharing ini caranya bagaimana gitu Ibu. Kemudian selain itu ya mendukung itu teman-teman rekan sejawat itu sama kepala sekolah gitu Ibu. Dan yang dari intern ini intern, kalau dari intern sini kepala sekolah, rekan sejawat sama murid-murid itu. Iya. Pendekatan atau komunikasi seperti apa yang Bu Ma'rufah lakukan bisa mendapatkan dukungan seperti itu? Gitu Ibu. Ini
Yang saya lakukan pendekatan persuasif Ibu. Ya, iya persuasif. Saya juga tidak bisa memaksa mereka, tapi lewat pendekatan persuasif ini saya bisa eh, apa dapat bekerja sama dengan mereka dengan senang hati Ibu. Oke. Kemudian menurut Bu Ma'rufah, pengalaman apa yang terjadi selama atau mungkin bisa sebelum jenengan menjadi JGP, ada peristiwa yang bisa jenengan lakukan dengan pola yang seperti tadi ada 349 itu. Oh ya. Adakah pengalaman yang sampai hari ini Iya. Ma'rufah itu merupakan pengalaman yang tak terlupakan dan itu ternyata sudah menerapkan 49 itu? Oh iya. Ini pengalamannya tentang kalau di siswa itu ya, itu ada sebenarnya yang mana mereka memang membutuhkan untuk keputusan hal tersebut itu. Di situ dimana siswanya memang anaknya hiperaktif ya, sehingga memberi dampak ke yang lainnya, istilahnya anaknya suka usil begitu ya. Terus bagaimana menangani ke mamanya biar tidak ada masalah, kemudian menangani ke wali murid yang lainnya, wali muridnya biar tidak bergejolak, bagaimana misalkan. Itu juga ada dukungan dari rekan sejawat kepala sekolah. Oh, ada Ibu, di sini sangat didukung sama teman sejawat. Mereka misalnya mereka mengadu ke teman sejawat begini, terus teman sejawat memberi pengertian, gini loh, gini. Jadi tugas tupoksi guru itu seperti ini. Jadi dalam mengambil keputusan, guru itu juga tidak langsung mengambil keputusan. Ada suatu hal yang disaring dulu begitu Ibu. Jangan Ya. apa keputusan dalam menangani kasus tersebut kan saat itu belum TGP. Ya. Itu sudah memenuhi apa 3.1 itu menurut jenengan? Kalau sebelum CGP itu masih belum maksimal Ibu, masih belum. Saya juga kan tidak tahu itu ya langkah-langkahnya seperti bagaimana kalau yang di CGP itu. Terus ketika itu dalam cara mengambil keputusan tersebut ada hal-hal yang saya lewati di dalam mobil 3.1 tersebut. Benar atau bagaimana benar kalau kita masukkan ke paradigmanya. Iya, kadang ya salah satunya ya benar salah begitu Ibu. Kadang kita itu kasihan lawan itu gitu Ibu. Ya, jadinya kadang kita langsung ngambil keputusan sudah wis ini gitu tanpa melihat itu tadi, paradigma tadi itu Bu, begitu. Menurut jenengan di kemudian hari apakah perlu dievaluasi secara umum Ma'rufah atau juga melibatkan pimpinan, rekan sejawat begitu? Wah, kalau evaluasi memang sangat diperlukan Ibu nggih, agar lebih meningkat lagi seperti itu. Nah, di sini yang saya butuhkan salah satunya ya kepala sekolah untuk mensosialisasikan ke warga ya. Kemudian agar memang untuk wali murid atau siswa dan rekan sejawat itu benar-benar apa ya Ibu, mengetahui begitu Ibu, mengetahui tupoksinya itu apa, kemudian jika ada permasalahan itu bagaimana, harus melakukan apa, terus terlebih di modul 3.1 itu Ibu. Gitu. Untuk rekan sejawat itu apa? Semua dewan atau Bu Ma'rufah punya lah, misalkan saya yang rekan sejawat tapi yang setara misalkan, atau yang memang memiliki memangku mungkin ke kurikulumnya. Kalau di SD ada enggak? Ada Ibu. Kurikulumnya atau kesiswanya. Oh, iya. Ini begitu. Kan rekan sejawat kan banyak. Iya. Apa rekan sejawat yang sama-sama guru kelas atau mungkin ke orang yang guru yang rekan sejawat yang sesuatu? Iya. Di sini baik Ibu. Di sini yang pertama otomatis saya diskusi dengan kesiswaan Ibu ya. Waka kesiswaan, kemudian juga ada permasalahan dengan siswa begitu Ibu. Kemudian dengan rekan
pelajaran paralel Ibu, karena di sini kadang orang itu membandingkan antara paralel A, B, C, D gitu kan ya. Kemudian rekan yang guru bidang studi Ibu seperti PJOK, agama, begitu Ibu, sama bahasa Inggris, sama TIK itu kita saling kerjasama sangat intern Ibu. Kemudian sama itu tetangga samping itu, dan otomatis mereka juga mengetahui dampaknya bagaimana, ceritanya sebenarnya bagaimana gitu Ibu. Ada kelas. Ya, tetangga kelas. Baik Bu, itu tadi untuk yang refleksi 3.1. Sekarang kita coba untuk yang rancangan program jenengan yang berdampak pada murid. Oh ya, Apa saja yang sebenarnya sudah ini saya masih merancang Ibu ya. Apa yang membuat jenengan ingin membuat rancangan program itu? Iya, yang pertama itu kemarin di sekolah di sini itu ada warta mantri Bu, dimana itu adalah suatu membaca itu Ibu ya. Ini membaca sama bercerita kembali itu adalah program sekolah untuk pelayanan publik yang disponsori oleh perpustakaan sekolah Ibu begitu. Tapi di situ setelah evaluasi, karena itu dikerjakan dalam setiap hari, kemudian sepertinya sedikit membebankan kepada siswa, iya, kemudian mengganggu KPM yang lainnya begitu Ibu. Sehingga di sini ada evaluasi sendiri-sendiri. Kemudian ada juga faktor lain Ibu, yang misalnya peralatannya, buku-bukunya begitu Ibu. Buku-bukunya yang mana anak-anak kesulitan untuk mengambil membaca buku yang sesuai dengan mereka, karena di perpustakaan masih terbatas untuk yang misalnya anak-anak suka, terlebih anak kelas rendah gitu Ibu. Sehingga muncullah rencana program yang saya mencerdiktu namanya Ibu. Warta mantrinya menjadi mencerdiktu gitu Ibu. Mencerdiktu. Iya. Iya, mencerdiktu gitu. Apa itu Bu? Ini mencerdiktu itu yang M itu membaca. Iya, membaca dan menceritakan kembali kepada adik kelas dalam 1 minggu sekali gitu Ibu. Kemudian buku-bukunya yang dibaca tadi itu disumbangkan ke perpus kelas itu, karena di dalam kelas kan ada perpus kelas sendiri, di sekolah ada perpustakaan yang seperti itu Ibu. Kemudian kalau seandainya bukunya tidak berkenan, misalnya ya saya tidak berkenan Bu, ini kan buku saya inginnya ditaruh di rumah saya, ini buku favorit saya misalnya gitu. Oh iya. Ya, anaknya bisa membuatkan sinopsis itu. Oh iya, yang mana kalau memang berkenan memberikan sinopsis atau buku tersebut, siswa tersebut bisa diberikan ke selain perpustakaan kelas, bisa juga diberikan ke perpustakaan kelasnya adik kelas yang diceritakan tadi itu. Dengan program mencerdiktu Ya. ini, indikator keberhasilan seperti apa yang ingin dicapai oleh Iya, ini keberhasilan yang ingin saya capai, setidaknya anak tersebut bisa storytelling Ibu ya. Nah, di sini kan storytelling anak-anak itu biasanya dilombakan dalam setahun sekali itu ya Bu, yang bertutur itu ya. Mereka itu sudah, walaupun ada info dadak gitu, mereka bisa langsung tampil dengan maksimal, dengan bagus sekali sesuai dengan juklaknya. Kemudian anak-anak itu pintar untuk berliterasi gitu, karena hasil literasi selama ini anak-anak itu kebanyakan hanya membaca saja, maksudnya membaca itu tanpa mengerti ini apa gitu, benar-benar belum berliterasi begitu. Itu didapatkan dari hasil misalnya bahasa Indonesia atau pembelajaran lainnya yang membutuhkan pemahaman bacaan begitu Ibu. Iya, mereka itu langsung ngilang gitu aja. Untuk Ya. proses ini
Untuk proses indikator pencapaiannya, kemudian ada lagi tadi untuk menyiapkan jika ada lomba. Nah, ini proses seperti ini apa yang Bu Ma'rufah lakukan supaya terdukung? Ini prosesnya otomatis yang pertama saya diskusi saya koordinasi dengan kepala sekolah kemudian sama pengurus perpustakaan Ibu. Itu selanjutnya saya juga koordinasi juga sama rekan guru. Baik rekan guru, karena yang di sini guru SD otomatis yang dominan itu adalah guru kelas atau wali kelasnya Ibu. Tapi di sini saya juga mengikut sertakan untuk mendukung yang lainnya, itu guru bidang studi juga saya ikut sertakan. Terlebih guru PJUK itu karena langkah beliau itu di lapangan begitu itu Bu. Kemudian selain itu ke siswanya Ibu ke siswanya sendiri saya tanya sebenarnya yang bisa memotivasi untuk selalu literasi, misalnya membaca dan bercerita itu agar mereka semangat, itu apa sebenarnya yang diinginkan supaya meningkatkan motivasi mereka itu, minatnya untuk literasi, yang bisa mendorong untuk berliterasi mereka, meningkatkan kemampuan literasi mereka itu apa? Berarti nanti siswa itu diajak kayak semacam wawancara, tapi yang bukan ini bisa kan kalau seleksi gitu dikatakan seleksi, wawancara seleksi kan mereka juga jadinya takut anak-anak diajak bincang bincang atau seperti kucing itu Ibu gitu, atau bisa juga kita kasih angket begitu Ibu. Salah satunya bisa nanti bisa Ibu, karena di situ ada bimbingan juga dari gurunya. Kalau misalnya mereka itu Bu, saya tidak paham ini soal seperti ini. Saya termasuk anak yang suka membaca. Terus nanti di angketnya emosi gitu. Pakai emosi enggak? Itu cuma tidak. Iya, tapi kalau misalnya angketnya lebih menarik lagi bisa ada emoji tadi Ibu. Apakah kamu termasuk siswa yang suka membaca? Buku bacaan tentang flora ada emosi. Buku bacaan tentang hewan mungkin begitu ingin tahu lebih jauh angketnya. Kemudian dengan itu tadi nanti akan ada siswa, rekan sejawat, perlu nggak orang tua, komite, dinas untuk bekerja sama? Perlu nggak? Sangat perlu sekali Bu. Untuk wali murid ini kan mendukung anak-anak ketika membaca di rumah, kemudian berlatih untuk menceritakan kembali dukungan mereka. Karena di sini yang mencetak itu rencananya kan 1 minggu sekali akan memberi kesempatan mereka untuk berlatih di rumah atau di mana saja begitu. Karena untuk storytelling itu kan perlu berarti membaca di rumah, diceritakan di sekolah gitu ya. Bisa jadi Bu, boleh, bisa jadi membaca di misalnya membaca di sini begitu Ibu di kelas gitu, di awal KPM gitu. Kemudian apa yang kamu baca di sini, kemudian ceritakan kembali, dirancang ini bagaimana, diskusikan dengan teman. Kalau memang berkelompok kalau memang berkelompok diskusikan dengan temannya ini bagaimana enaknya gitu. Jadi bisa terjadi individu, bisa terjadi kelompok gitu Ibu, sesuai dengan wali kelasnya yang menentukan. Siap. Berarti kembali ke kelas masing-masing. Ke kelasnya masing-masing Ibu. Kakak ke adik, otomatis nanti yang banyak diceritai yang kelas 1 dong. Ini memang ada 6 kelas, ada 6 jenjang. Nah, kelas 1 nanti dapat story dari kakak kelasnya. Itu Bu, ini rencananya memberi cerita itu
saling berkesinambungan Bu. Begitu. Makanya yang saya targetkan itu kelas 2 sama kelas 6. Nanti kelas 2 itu ke kelas 1 ya, karena yang kelas 1 kalau saya kasih untuk bercerita memang mereka memungkinkan, tapi kalau di awal-awal kan untuk calis tuh masih belum gitu. Iya. Jadinya kelas 2 sampai kelas 6. Kelas 2 nanti menceritakan ke kelas 1, terus kelas 3 ke kelas 2 gitu. Jadi berarti penurunannya hanya satu jenjang. Iya, satu jenjang. Nah, tantangannya dengan demikian banyak indikator, kemudian banyak rancangan sampai dari kelima jenjang di atas menceritakan ke jenjang 1, jenjang di bawahnya. Nah, itu kan otomatis melibatkan banyak. Iya. Nah, itu tantangannya apa? Iya, tantangannya di sini otomatis saling itu kontinuitasnya itu ya. Di sini kadang kita ada di titik lelah, ada motivasi lagi down gitu ya. Maka itu tantangannya Ibu, sehingga dibutuhkan suatu pengurus yang mana pengurus tersebut mendata terus menerus dan memberi motivasi kepada rekan-rekan guru untuk dan siswa untuk terus melaksanakan hal tersebut, sehingga setiap ada kegiatan tersebut ada pendataan, yang mana pendataan tersebut ini hari ini kemudian peningkatannya si A meningkatnya di hal apa begitu Ibu. Kemudian kalau sudah, saya harapkan evaluasi tersebut dapat diberikan kepada wali murid setiap beberapa bulan sekali, begitu, minimal 1 bulan sekali gitu itu. Iya. Gitu. Ini kira-kira kapan rencana ini? Rencananya di awal KBM mungkin Ibu. Awal Gitu. KBM. Iya, kalau sekarang kan tidak memungkinkan karena Awal KBM atau awal tahun baru? iya, maksudnya Awal tahun ajaran baru. iya, maksudnya awal tahun baru, ajaran tahun baru itu. Karena kalau sekarang mau pas itu. Nah, dukungan tadi kan Ibu merangkum kepala sekolah ya. Iya. Otomatis itu. Iya. Kemudian para warga, para guru PJOK, guru bidang studi. Nah, jenengan tertantang menyelesaikan program ini di tahun yang baru besok. Iya. Nah, saat ini Iya. sudah dilakukan sosialisasi lagi. Ini masih belum Ibu, masih Belum. saya buat cuman rencana saja. Ada yang sudah tahu? Ada itu rekan rekan paralel aja Ibu. Iya, rekan paralel ini gimana terus ya itu enak Ibu, sama yang pelayanan publik yang kemarin itu Ibu. Iya. Ke kepala sekolahnya belum Bu? Ini masih belum Ibu. Berarti ini benar-benar rancangan program tapi belum deal. Iya, masih rancangan program. Kemudian kita nanti ketika ada waktu luang, karena di sini masih disibukkan sama persiapan TAS, kemudian anak kelas 6 masih baru selesai. Iya. Belum lulusan ya? Belum, masih belum itu. Masih baru kemarin itu dalam tahap pengkoreksian gitu. Jadi nanti ini tetap berarti masih akan melalui proses sosialisasi. Iya Ibu, masih diskusi sama kepala sekolah. Kalau memang kepala sekolahnya deal, oke, lanjut sudah kita gitu. Seandainya yes gitu, otomatis langkah-langkah yang saya susun tadi, program-program, kemudian program itu kan ada langkah-langkahnya Ibu ya. Langkah-langkah yang sudah saya susun itu saya lakukan bertahap dengan dukungan masing-masing yang ada di tupoksi dalam program tersebut. Ya, berkaitan dengan program itu, bagaimana komunitas praktisi yang jenengan bangun? Seandainya yes kan? Iya. Bagaimana komunitas Iya. yang panjenengan bangun? Jenengan punya komunitas praktisi kan? Iya. Kan? Oke. Dengan ide itu. Iya. Ini dengan ide itu saya itu mencari informasi di komunitas praktisi tersebut, sekolah mana yang
sudah melaksanakan program tersebut Ibu, membaca dan menceritakan kembali ke adik kelas. Kalau memang tidak ada, minimal yang punya program menceritakan kembali begitu Ibu. Oh, gitu. Ya itu. Ini komunitas yang mana ini? Ini Dari sekolah lain? KKG Ibu, KKG kecamatan. Oke. Kemudian kalau komunitas KKG ini mungkin pengalaman rencang rekan guru paralel itu kan kita tidak tahu pengalaman mereka itu bagaimana, mungkin ketika dia kuliah atau ketika dia di luar pernah punya pengalaman seperti itu kan kita nggak tahu, jadi kita gali informasi mereka itu Ibu, masukan Itu berarti ada 2 komunitas nih. Nggih. Komunitas yang di kecamatan dan komunitas yang ada di sekolah. Iya, Kalian dari sekolah tadi tetap mencari tahu, tetap mencari. Iya, tetap kita ya cari masukan-masukan dari guru paralel tadi kan kakak Gimini gitu. Kakak Gimini berarti yang sama-sama gitu? Iya, yang sama. Prasika. Ya, Prasika. Kakak Gimini itu seperti ini. Iya. Nah nanti kalau sudah sudah itu ada masukan tersebut kita bahas dalam suatu forum, biasanya forum diskusi guru begitu ya, rapat guru begitu, dewan guru. Kira-kira perubahan apa yang menyenangkan saat jenengan bersama rekan-rekan komunitas praktisi tersebut? Dengan kan banyak program, nah tentu ada pengalaman menyenangkan ketika bersama komunitas praktisi. Kalau pengalaman menyenangkan itu banyak Ibu ya. Di situ salah satunya itu saya mendapat tambahan wawasan ilmu, tambah saudara. Kemudian di sini kita itu beban terasa ringan Ibu ya, karena tidak dibikin sendiri. Jadi mindset kita lebih terbuka lagi begitu Ibu, sehingga memang benar-benar kita bisa meningkatkan kompetensi kita untuk itu memberikan yang terbaik sesuai dengan kebutuhan murid itu gitu nggih. Terus rencananya dalam waktu dekat dengan praktisi komunitas praktisi ini Bu Ma'rufah punya nggak rencana ini sudah menikah dalam hal ini tadi ya, kepercayaan dalam mengajar lebih ini lagi kan, kemudian juga tidak berpikir sendiri, bisa sharing. Apa rencananya jenengan dengan komunitas praktisi ini? Ada perubahan lagi? Oh iya, ini rencana kalau untuk komunitas praktisi ini rencananya saya masukkan ke program KKG tersebut Ibu. Ya, dimana KKG tersebut saya kasih wadah khusus, maksudnya waktu khusus untuk memberikan inovasi, untuk diseminasi inovasi yang sudah dilakukan oleh para guru dalam KKG tersebut, sehingga apa yang mereka butuhkan, misalnya ada inovasi terbaru, bisa begini, ini bisa ya saya praktekkan di sekolah saya seperti itu, semacam pengimbasan. Ya, pengimbasan diseminasi itu dari yang Ibu dapat di CGP. Ya, salah satunya itu Ibu, itu dari CGP. Ya, jadinya apa? Iya. Apa yang mau diimbaskan? Oh, banyak sekali Ibu ya di sini. Kan salah satunya praktek kucing itu ya Ibu ya. Karena selama ini kita tidak pernah supervisinya itu seperti ngejas gitu Ibu ya. Langsung nilai gitu. Terus kemarin nggak menilai? Apanya Ibu? Kemarin di proses kemarin? Oh iya, menilai, tapi di sini kan kita lewati kucing Ibu. Iya, penilaian tersebut kita melakukan lewat kucing Ibu. Kemudian jadi saya tidak langsung misalnya si A ini ibu kurang ini ya,
saya kasih nilai segini ya. Nah itu kan langsung ngejudge Ibu. Iya. Oh, Iya. Kalau di coach mereka menyadari diri sendiri. Oh misalnya kira-kira apa yang kurang ya tadi. Oh gini, terus saya pancing-pancing gitu. Oh, gini. Berarti ini nilainya berapa? Oh gini Bu. Oh iya ya. Nggak apa-apa ini. Gitu. Cuma nggak apa-apa. Memang itu kekurangan saya. Berarti harus bagaimana? Nah mereka sadar sendiri, kemudian tidak merasa, kita juga tidak merasa terbebani begitu Ibu. Gitu ya. Iya. Siap. Kemudian dukungan yang diperlukan panjenengan di komunitas praktisi ini agar terus bisa belajar bersama. Ini motivasi Ibu yang pertama ya. Motivasi, kemudian kerjasama antar pengurus, kemudian itu apa namanya, supaya tetap fokus kekompakannya itu Ibu, kekompakan antar anggota itu harus tetap terjalin Ibu ya. Karena selama ini yang saya lihat itu apa ya, salah satunya motivasinya ya naik turun gitu ya. Iya. Kemudian ada yang dalam keadaan lelah atau sudah nggak ada pembaruan gitu. Tapi kalau dengan adanya ilmu-ilmu baru itu sepertinya sangat tertantang sekali, apalagi yang ilmu-ilmu yang ada di CGP itu benar-benar wah luar biasa Ibu. Gitu ya. Iya. Kira-kira yang paling bisa tajam untuk memberikan motivasi selain dari Iya. minat komunitas praktisi tadi ya teman-teman KKG. Kira-kira iso wis nek iki sing ngendikan wis iya. Apa namanya, sebagai orang yang mau mengimbaskan dari CGP. Wah, kalau yang ini Bu ya, yang paling apa namanya, sendiko dawuh itu ya. Mbak Ruma ngomong pengalaman saya CGP gini-gini. Nah, tapi ini bisa mengajak kakak itu mendengarkan Bu Ma'ruf itu siapa yang pasti budal. Ini stakeholder Bu, terlebih stakeholder yang lebih tinggi dari kita, itu Ibu, yang lebih tinggi misalnya dari pihak apa dinas pendidikan itu Ibu ya, dari dinas pendidikan itu memang langsung powernya gitu, langsung jedak gitu Ibu, gini gitu. Kalau memang atasan sudah itu, tapi kalau teman sebaya itu kan masih itu kamu siapa aku itu kan kadang ya. Nah kadang kalau atasan ini Bu, kalau sudah atasan berbicara gini, oke, mau nggak mau ya dilaksanakan. Tetap melibatkan dinas. Iya, meskipun hanya untuk istilahnya komunitas praktisi yang di dalam gitu ya. Tetap Ibu ada campur tangan dinas gitu Ibu, kemudian ada campur dari PS Ibu ya gitu. Apa itu PS? PS itu pengawas sekolah. Oh iya, itu sangat dibutuhkan Ibu. Iya, jadi setiap ada kegiatan itu kita undang PS tadi dan perwakilan dari dinas begitu Ibu. Dan mereka nanti kita minta untuk evaluasi diri kita supaya mereka ketika kegiatan mereka tetap move on, tetap termotivasi terus begitu Ibu. Iya, tetap ya harus ada itu. Tapi itu terjalin ya? Iya terjalin. Maksudnya misalkan KKG-nya mau pertemuan gitu kan, mengundang beliaunya bersedia. Iya bersedia Ibu, malah ini dinasnya ini, dari pihak dinas ini kan kita sering misalnya diundang untuk pengurus KKG untuk jadi koordinasi tentang KKG tersebut, untuk perkembangannya bagaimana, terus apa yang dibutuhkan gitu Ibu. Bagus kalau sudah begitu. Oke. Terima kasih Bu Ma'rufah. Untuk menuju ke pasca observasi saya minta lihatkan video. Oh iya Ibu. Bu. Oh iya. Saya ambilkan dulu Ibu sebentar. Nah, mana Bu yang pra? Oh iya, ini Ibu. Ini siapa ini Bu? Itu Ibu Dia Ibu. Oh namanya Bu Dia. Bu Dia Indrawati. Kelas berapa ini Bu Dia? Kelas 3B Ibu. Oh gitu. Ya. Oke. Bisa sambil kita lihat ya. Iya Ibu. Ya. Kira-kira tujuan dari percakapan ini
Iya. Praobservasi ini apa ya? Itu Bu, beliaunya itu ingin meningkatkan optimalisasi belajar anak dalam hal keliling bangun datar ya, karena selama ini masih belum optimal hasil belajarnya itu. Gitu deh. Ya. Terus ini apa namanya dilakukannya kapan ini Bu? Ini dilakukannya hari apa? Tanggal 20 Ibu. Oh gitu. 20 Mei kemarin Iya, ya. iya. Ya sudah, nanti saya lanjut yang apa namanya nanti aja ya. Kita lanjut yang pas supervisinya mana Bu? Oh iya. Ini Mana, Bu, Bu? yang ini Bu. Nah, ini Bu, yang pas supervisi. Oh, Iya, di situ ada anak-anak menyiapkan apa? Menyiapkan belajar, persiapan belajar di situ. Tapi ya, apa namanya formatnya kan yang di modul 2.3 itu nggih. ya. Nanti saya di apa namanya dikirimi Oh iya, Ibu, pasti. hasilnya nggih. Ya, Termasuk pasti. yang pra tadi. Iya, Nggih. pasti siap. Nanti saya Bu. lihat lagi. Iya, Nggih. mohon Gitu, nanti kalau ada misalnya ada masukan monggo. Nggih. Kemudian apa namanya kira-kira itu nanti di ini setelah apa namanya itu langsung nggak dari pra tadi ke supervisi dari yang sama? Oh enggak Ibu, kalau perannya itu di tanggal 20 itu ya. Kemudian kalau supervisi itu berikutnya itu 21 ya, berikutnya. berselang sehari. Ya, begitu Ibu. Saya pikir satu hari betul. Iya, betul. Monggo sampun Bu Ma'rifah, kita bisa apa namanya? Tapi ada kendala nggak kemarin pada saat saya cuma ingin tahu aja, ada kendala nggak pada saat pra dan pada saat supervisinya? Kalau pada saat pra kendalanya cuma waktu itu saya kan baru sembuh Ibu, jadinya hanya kesehatan aja gitu, sehingga untuk waktu melakukan pra ya apa ya hanya kesehatan, sehingga apa ya untuk persiapannya mungkin atau tampilannya agak kurang maksimal begitu Ibu. Kalau pada saat supervisi ada tantangan lagi di dalam mempersiapkannya? Kalau dalam supervisi, dalam mempersiapkannya sebenarnya sudah oke Bu. Tapi kadang kita manusia kadang lupa begitu Ibu ya, prosesnya itu dalam tahapannya begitu Ibu, sehingga perlu kita saling mengingatkan di dalam observasi tersebut itu. Ya, pada saat supervisi itu terjadi coach nggak? Terjadi coaching nggak? pada saat supervisi itu Ibu dia cuman itu aja Ibu, melakukan KBM aja ketika supervisi. Iya, KBM dengan hanya KBM direkam ini aja. Iya, gitu. Iya, kok Bu Ma'rifah nggak ketok ya? Ini saya yang nyuting Ibu. Oh, yang nyuting panjenengan. Yang nyuting saya karena ada kendalanya itu. Iya. Ya sudah, kalau gitu Iya. kita bisa menuju ke praktik pasca observasinya yuk. Iya. Di mana? Oh, iya. Nanti monggo silakan dipanggil kuliahnya. Iya, Ibu. Nanti kita lakukan. Kita close dulu ya ini nggih. Oke. Terima kasih Bu. Sama-sama. Saya tunggu di ruang mana nanti kita? Bisa di sana Ibu. Di kantor Oh, mungkin. ngaten. Nggih. Iya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Saya terima kasih banyak. Mohon maaf Ibu. Nggih, saya tunggu di sana Iya, ya. iya.